Sistem adalah sekumpulan objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta berhubungan antar objek yang bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan juga bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan saat ini ataupun yang akan datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi itu adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki makna atau arti. Kemudian yang dapat kita simpulkan daripada sebuah sistem informasi adalah ini adalah sebuah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Yang kedua, adanya kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Ada 3 kegiatan utama di dalam sebuah sistem informasi. Yang pertama, menerima data atau masukan. Yang kedua, memproses pengolahan data. Dan yang ketiga, menghasilkan sebuah informasi. Prinsip ini berlaku untuk informasi manual maupun yang berbasis komputer. Konsep sistem informasi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah hardware, yaitu perangkat keras daripada sebuah komponen. Yang kedua adalah perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang ketiga, database. Database adalah kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. Yang keempat, adanya telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Kemudian yang kelima adalah manusianya, yaitu personel daripada sistem informasi tersebut, yang meliputi seorang manajer, analis, programmer, operasional, serta yang bertanggung jawab kepada perawatan sebuah sistem. Sementara menurut Davis, sistem informasi manajemen terdiri dari elemen sebagai berikut. Yang pertama, hardware. Yang kedua, software. Yang ketiga adalah database. Yang keempat adalah sebuah prosedur untuk menangani sebuah data ataupun informasi. Dan yang kelima adalah petugas operasional. Sehingga dapat kita gambarkan sebagai berikut komponen sistem informasi dengan pendekatan sistem. Di sini bisa kita lihat di dalam input, itu ada hardware, ada software, ada juga data, ada juga SDM dan juga prosedur. Kemudian masuk ke dalam sebuah proses, di situ ada pencatatan, ada verifikasi, klasifikasi, penyusunan, peringkasan, kalkulasi, penyimpanan, pengambilan, pelaporan, dan juga penyebaran. Setelah proses tersebut akan menghasilkan yang namanya output. Di sini adalah sebuah informasi yang berguna bagi perusahaan. Nah, apa yang harus dilakukan dalam sebuah sistem informasi dalam proses sebuah manajemen? Yang pertama adalah perencanaan. Informasi yang digunakan untuk merencanakan sebuah sistem serta arah tujuan informasi. Kemudian pengorganisasian. Informasi untuk alokasi sumber daya, mulai dari job deskripsi, distribusi kewenangan, sehingga tujuannya dapat dicapai. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu informasi untuk arahan, mempengaruhi dan juga memotivasi kinerja. Yang keempat, pengendalian, informasi untuk memastikan apakah organisasi sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ini ada beberapa hubungan antara tingkat manajer dan informasi. Dapat kita lihat di sini bagaimana sebuah informasi itu dapat disesuaikan dengan tingkat posisi sebuah SDM pada sebuah perusahaan, yang tentu saja semakin berbeda fungsinya. Kita lanjut kepada yang namanya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi
dan juga secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna, meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah prinsip-prinsip SIM yang ditetapkan oleh Josh M. Scott. Kemudian berdasarkan Gordon Davis mengatakan, sistem yang terpadu antara manusia dan mesin yang menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, fungsi manajemen, fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Konsep sistem menurut Gordon adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk fungsi operasi, sistem pemrosesan transaksi, penghasil database, dan juga form data. Yang kedua, fungsi manajemen, yang ini bertujuan untuk menghasilkan laporan yang sudah terstruktur atau tetap. Yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan. Manajer mendapatkan informasi sesuai keinginan ataupun kebutuhan. Unsur-unsur dari SIM hampir sama dengan unsur-unsur pada sebuah sistem informasi, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga basis data atau database, kemudian prosedur, kemudian yang selanjutnya adalah petugas, dan terakhir adalah pemakai atau pengguna. Mengapa SIM dibutuhkan saat ini? Terutama bagi sebuah organisasi untuk mencapai sebuah competitive advantage. Yang pertama, perlunya informasi untuk memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan. Jadi di sini SIM menjadi dasar bagi seorang untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, keputusan yang diambil harus cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, perlunya pengolahan data yang sistematis, sehingga seorang mengambil keputusan yang sifatnya lebih strategis.